kalau sudah terjadi perceraian, ketika di persidangan atau keputusannya adalah tetap memberikan nafkah khusus untuk anaknya, maka di situ ada sebuah ajuan tuntutan. Mungkin kebutuhan anaknya 1 bulan itu 10 juta untuk kebutuhan anaknya, dengan biaya sekolahnya, biaya dan lain sebagainya, kebutuhan anak-anaknya. Karena anaknya, kalau tidak salah, anaknya Iris dan Amar Joni ini ada 3. Mungkin kebutuhannya itu 10 juta dengan kebutuhan anaknya. Makanya dituntutlah agar Amar Joni tetap harus memberikan nafkah khusus untuk anaknya sampai anaknya akil balik. Ketika Amar Joni saat ini tidak setuju atau keberatan dengan tuntutan yang Iris Bella layangkan kepada Amar Joni, tuntutan 1 bulan 10 juta, itu bisa dimusyawarahkan. Dan kita bisa musyawarah, dalam hal agama bisa musyawarah antara Iris Bella dengan Amar Joni. 1. Yang kedua, Iris Bella harus mengetahui kondisi Amar Joni. Namanya orang dalam jeruji besi, ya tidak bisa mencari nafkah dan lain sebagainya. Tapi harus dituntut tetap kewajiban Amar Joni memberikan nafkah untuk anak-anaknya. Tinggal dimusyawarahkan saja bagaimana baiknya dan cari jalan keluar solusi yang terbaik. Nah, sebetulnya kalau dilihat, kenapa tadi saya bilang harus musyawarah, tergantung kebutuhan si anak. Si anak jajannya, susunya, sekolahnya, biaya, dan lain sebagainya, itu yang memang harus ditanggungjawabkan sama ayahnya. Jadi, kalau memang anak kan tidak ada bekasnya. Anak itu tidak ada bekasnya, sampai kemanapun nama seorang ayah akan dibawa dan diakhirkan dengan nama anak tersebut. Jadi anak itu tidak ada bekasnya. Kalau istri mungkin masih ada mantan istri, tapi anak tidak ada namanya cerita anak mantan anak. Jadi bagaimanapun dilihat bukan tuntutan kepada seorang suami tersebut, mantan seorang suami, tuntutan kebutuhan pribadinya, akan tetapi khusus diuntukkan untuk anaknya. Anak itu betul-betul sampai akil balik. Sampai anak mungkin kalau disebut sampai saat ini, anak sudah bisa mencari uang dan lulus daripada sekolah SMA, mungkin orang tua sudah putus memberikan nafkah secara atau memberikan uang. Karena biaya sekolahnya, hak tanggung jawab orang tuanya sudah dipenuhi kepada anak. Kalau dilihat anak sudah sampai usia akil balik, lulus SMA sudah balik, atau baliknya sampai dia kuliah S1, bisa dikatakan sampai kelar orang tua menafkahi anak itu sampai demikian. Ada yang mengatakan sampai anak itu menemui jodohnya, menikah. Berarti orang tua putus memberikan nafkah secara lahiriah sama anaknya. Kalau Ibel menikah lagi, itu tanggung jawab suami yang kedua itu. Suami yang kedua menggantikan posisi Amar Joni, tetap dia tanggung jawabnya 2, memberikan hak kepada istrinya dan memberikan hak kepada anak-anaknya Ibel. Jadi bisa jadi secara biologis dan secara dzurriyyah keturunan itu keturunan Amar. Tapi kalau Ibel mungkin bisa menikah kembali, menikah lagi, itu tanggung jawabnya suaminya yang dinikahi sama Ibel masih punya tanggung jawab tersebut. Kalau Amar tanggung jawabnya hanya memikirkan anaknya saja. Berarti kita memberikan khusus memberikan sampai anaknya itu betul-betul bisa mencari nafkah sendiri. Kalau dalil Al-Quran dengan hadis, karena hadis itu pelengkap daripada Al-Quran. Kata baginda Nabi, kalau seorang suami itu sudah pisah dengan seorang istri, bahwasannya pisah tersebut memang kalau dalam hadis ini tidak diperbolehkan, karena abghadu halal ilallahi at-talaq, perkara yang sangat dibenci oleh Allah walaupun itu halal, perkara halal tapi dibenci sama Allah, yaitu perceraian. Makanya kenapa sampai agama dan Rasulullah betul-betul membenci dan Allah membenci perkara tersebut walaupun perkara tersebut halal, karena sangat berdampak ke anak. Makanya ketika pernikahan berlangsung, seringkali orang berdoa kepada Allah dia agar maut saja yang memisahkan tersebut, karena kepingin orang itu berkeluarga tidak ada permasalahan, kepingin orang berkeluarga tidak ada permusuhan, tapi yang diinginkan adalah hanya maut yang memisahkan tersebut.
Hanya dalil-dalil yang mengutamakan seorang ayah itu menjadi imam, yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi laki-laki memang menjadi pemimpin untuk perempuan, untuk anak-anaknya. Seorang pemimpin bagaimana mengurusi bawahannya. Jadi hanya yang mengatakan demikian tanggung jawab saja.